Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Sindang, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian SDM Ibu Rosidah Purwanti. Yang kami hormati rekan-rekan CGP Angkatan 11. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Bapak peserta aksi nyata diseminasi budaya positif kolaborasi calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiratullah ya Rabbi yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga yaumul akhir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah perkenalan calon guru penggerak Angkatan 11, yang ketiga adalah menyanyikan Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan, di mana sambutan yang pertama adalah perwakilan dari calon guru penggerak Angkatan 11 dan dilanjutkan oleh sambutan kepala sekolah. Selanjutnya adalah doa dan terakhir adalah penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah perkenalan. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat selaku calon guru penggerak Angkatan 11. Kemudian rekan saya yang sebelah kiri saya ada Pak Maman Suherman. Selanjutnya Ibu Chandra Pradita Sari. Selanjutnya adalah Bapak Muhammad Ronandes Japando. Kemudian Bapak Heru Tri Wahyoko. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibnu Atoila. Terima kasih untuk rekan-rekan. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Indonesia
acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Maman Suherman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah curah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para saudara, para solihat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua nanti di yaumul hisab. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMKN 1 Sindang yang sudah memberikan izin dan rekomendasi kegiatan hari ini pada hari Selasa jam 14 siang. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Wakasek yang pada saat ini hadir, Ibu Rosiah Purwanti yang terhormat, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sedang berkegiatan di luar. Terima kasih Ibu sudah bisa hadir. Kemudian rekan-rekan guru dan tenaga administrasi sekolah yang hebat dari SMP 1 Sindang, terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan. Mudah-mudahan langkah rekan-rekan menuju ruangan ini menjadi ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat juga tidak saya lupakan rekan-rekan CGP angkatan 11 dari SMP 1 Sindang yang sama-sama hari ini akan berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Rekan-rekan sekalian, kegiatan hari ini kita kegiatan diseminasi budaya positif. Apa itu kegiatan diseminasi budaya positif? Jadi hari ini kami berkolaborasi dari CGP angkatan 11 akan memaparkan atau sharing praktik baik mengenai budaya positif seperti apa. Dan nanti rekan-rekan semua yang hadir di sini, guru-guru hebat, rekan-rekan hebat, diundang juga tenaga administrasi sekolah supaya dari semua elemen sekolah yang hadir di ruangan ini kita sama-sama berkolaborasi, ya, membangun ekosistem, membangun bagaimana budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, esensinya dari kegiatan hari ini, budaya positif yang sudah baik kira-kira apa, dan itu patut kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan budaya positif apa yang sekiranya belum ada atau masih kurang yang perlu kita tekan dan push supaya bisa lebih baik lagi. Nah, diharapkan dalam kegiatan ini teman-teman dari guru, dari TAS, dan khususnya dari pimpinan sekolah ya, karena tidak bisa ketika kita punya mimpi, punya harapan hanya dari diri kita saja. Kita harus bangun ekosistemnya dari secara utuh, karena kalau kita jalan sendiri-sendiri sepertinya akan sia-sia. Makanya kita undang hari ini dari semua stakeholder di SMK 1 Sindang kita hadir di sini. Kemudian rekan-rekan semuanya, mohon bimbingan juga nanti dari apa yang kami paparkan, bukan berarti materi yang kami sampaikan itu sempurna. Jadi nanti diharapkan kita sama-sama berdiskusi dan berkolaborasi dalam kegiatan hari ini kurang lebih 1 jam ke depan. Demikian dari saya, dan mohon untuk Ibu Rosi mewakili kepala sekolah untuk berkenan membuka kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maman Suherman yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh wakil kepala sekolah bagian SDM kepada Ibu Rosiah Purwanti, sekaligus membuka acara ya Bu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di sini untuk menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kemudian sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir ini. Untuk kegiatan hari ini, ya, diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh CGP Angkatan 11. Saya kira ini adalah suatu kegiatan yang positif. Kenapa? Karena sekolah kita SMKN 1 Sindang itu adalah sekolah yang besar, gitu ya. Kita sudah hampir 20 tahun berdiri, ya, dari tahun 2003, ya, dan mulai beroperasi itu tahun 2004. Nah, dalam perjalanannya SMKN 1 Sindang itu tentunya sudah mengalami berbagai macam berbagai macam kegiatan, ya. Kemudian siswa-siswanya, ya, bagaimana siswa dari awal berdiri sampai hari ini, ya. Kita lihat bagaimana perbedaan siswa-siswanya. Untuk membentuk satu komunitas yang baik, ekosistem yang baik di SMKN 1 Sindang, itu sekali lagi tidak bisa dilaksanakan oleh sekumpulan orang, ya, atau sebagian orang, tetapi semua elemen itu harus ikut, ya. Semua warga sekolah itu harus ikut. Jadi mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, ya, waseknya, gurunya, ya, kaproknya, ya, kemudian TU, ya, bagian TU, kemudian siswanya juga. Nah, dalam membangun budaya positif tentunya tidak sehari dua hari, itu harus berproses lama, ya. Dan saya kira di SMKN 1 Sindang ini untuk budaya positifnya sudah bagus, ya, sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana kita meningkatkan budaya positif yang lebih baik ke depannya. Nah, alhamdulillah untuk SMKN 1 Sindang ini guru-gurunya, ya, masih punya semangat, ya, untuk memajukan SMKN 1 Sindang. Buktinya adalah animo untuk mengikuti kegiatan CGP itu sangat tinggi, ya, sehingga pada saat sekarang itu ada 8 guru yang mengikuti program CGP. Mana CGP ini tingkat nasional, ya, tingkat nasional. Karena untuk tingkat provinsi juga sudah mulai diadakan. Baik, agar kegiatan ini dilaksanakan baik, lancar, ya. Saya buka kegiatan ini, diseminasi kegiatan budaya positif oleh CGP. Terima kasih untuk Ibu Rosia Purwanti yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah doa kepada Bapak Ibnu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan katsira mazidan. Ya Rabbana wa alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Allahumma amin fi syakaratul maut. Allahumma afif alaina fi syakaratul maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih untuk Pak Ibnu yang sudah membacakan doa untuk kita bersama. Selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Chandra Pradiptasari. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak MC kita pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih kepada Bapak Andi Hidayat. Bapak Ibu, mohon izin semuanya, Ibu Rosi selaku Wakasek SDM, mohon izin. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi penerapan budaya positif, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu, ya, supaya tidak bosan, semakin membara semangat kita. Mohon izin ya Bapak Ibu, boleh berdiri. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di nomor 2. Nah, ya. Jadi yang pertama ketika saya bilang door, Bapak Ibu juga tunjukkan tembakannya, tembakan Bapak Ibu, ya. Door gitu. Ketika saya bilang boom, Bapak Ibu boom, gitu. Door. Terus Bapak Ibu bilang gak kena, gitu. Ketika saya bilang berkali-kali door, ciki door, gitu ya. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, tunjukkan tembakan Bapak Ibu dulu ke atas. Oke ya. Sekarang saya tembak Bapak Ibu. Dor. Boom. Ayo kemudian ke belakang Bapak Ibu. Gitu. Lagi ya. Dor. Boom. Berkali-kali. Dor. Ciki dor. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih kurang Bapak Ibu? Kurang satu lagi ya. Sekarang ice breaking yang kedua, mohon izin Bu Rosi, kita cek kodam ya. Baik, untuk di sini saya di nomor 1, Bapak Ibu seperti biasa di nomor 2 ya. Ketika saya bilang sensasi bisa, sensasi hebat, luar biasa, sikat seperti itu ya. Lalu ketika saya bilang cek kodam, cek kodam, seperti itu ya. Terus nomor 1 dan 2 itu bersama. Tetap ceria, semangat membara. Kalau nggak suka, asikin aja ya udah iya. Oke, gitu ya. Kemudian yang terakhir, gimana omongan? Syalalala, oi, seperti itulah pokoknya contohnya ya. Ya, kalau bisa yang nomor 1 dan 2 tetap ceria sambil tepuk tangan ya. Tetap ceria, semangat membara. Kalau nggak suka, asikin aja ya udah iya.
tapi tolong materinya diperhatikan ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kami akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Dan pada kesempatan kali ini kami berkolaborasi, artinya tidak sendiri. Di sini ada 6 CGP dan masing-masing akan membawakan poin-poin materi. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal akan dibawakan oleh Pak Maman. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ronandias. Kemudian ada keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Chandra Pranistasari. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh saya sendiri. Terima kasih bantuannya. Terus ada restitusi dan 5 posisi kontrol oleh Pak Andi Hidayat. Kemudian yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja K3 oleh Bapak Ibnu Atolillah. Nampaknya sudah semangat untuk mengikuti materi, langsung saja. Bapak perkenalkan dulu Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodi Stefano, guru paling ganteng katanya, kata ibu saya. Betul. Guru paling ganteng di teknik otomasi industri kata ibu saya. Oke, saya akan mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan yaitu ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah 3 motivasi dasar manusia. Yang kedua adalah hukuman dan konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Ya, untuk yang pertama yaitu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, untuk bahasan pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku. Ya, yang biasanya orang-orang memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukan kesalahan. Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun ketidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Kebutuhan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini termasuk dari motivasi yang bersifat eksternal. Selanjutnya apa itu? Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan, yaitu tingkat di atas dari tadi, dari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain, ya. Seperti kayak murid ingin mendapatkan nilai yang baik, itu belajar ataupun bahasanya berbuat baik kepada gurunya supaya dapat feedback yang baik dari gurunya, selalu diperhatikan. Ya, orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya. Kalau yang tadi dampaknya, kalau sekarang apa yang didapatkan ya Bapak Ibu. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya, ini masih bersifat, motivasinya bersifat adalah eksternal. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Heru. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi apa, seperti apa bila saya melakukannya. Kalau tadi takut, terusnya kalau yang kedua adalah saya mendapatkan apa, ya, yang sekarang akan menjadi orang seperti apa saya. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mereka melakukan sesuatu ini karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, ya.
dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini merupakan dari motivasi yang disiplin positif dan motivasi yang berasal dari internal manusia itu sendiri. Oke, next. Pertanyaan pemantiknya adalah motivasi apa yang dimiliki diri sendiri yang sekarang kita lakukan dalam kegiatan atau melakukan pekerjaan menjadi seorang guru. Ada yang bisa menjawab? Mungkin Pak Rifki, Bu Epin? Pak Rifki, ikutan jawab sih. Oh, berarti Bapak Andi. Maka silakan Bapak Andi. Motivasi apa yang menjadikan Bapak Andi untuk menjadi seorang guru? Apakah mau pengen dihargai, takut dihukum, atau dari kemauan sendiri? Bapak Andi? Betul. Jangan terlalu jujur Bapak. Bagus. Kalau secara finansial ya, Bapak Haris ya. Ya, berarti kan apa namanya ya? Imbalan. Mendapat imbalan itu kan sangat menyesalkan itu mencari uang ya. Ya, selain itu Bapak Andi. Selain itu sebenarnya sih ketika kita menjadi guru itu tanggung jawabnya besar. Yang pertama itu tadi mendidik ya, dan juga memberikan pengetahuan kepada siswa. Nah itu ya, jadi motivasi saja tadi secara finansial. Yang kedua itu menularkan tadi ya, menularkan ilmu sedikit ke peserta didik. Berarti dari motivasi Ya. internal ya Bapak. Nah, yang terakhir itu yang tugas sangat mulia itu tadi ya, apa ya, amalan yang tidak terputus. Baik, amal jariah. Terima kasih Bapak Andi. Ada yang dapat menambahkan lagi atau ada saya punya motivasi lain? Mungkin Bapak Yogi. Bu Erna kayaknya Ya. mau menjawab. Mangga Bu. Bu Erna. Atau Bapak Yogi, Bapak Yogi. Bagus. Pak Yogi. Pak Yogi. Ya. Apa motivasi dari Bapak Yogi untuk menjadi seorang guru selain finansial ya Bapak Ibu? Motivasi saya untuk jadi seorang pengajar, semoga diri saya bermanfaat untuk siswa. Mau dilanjut? Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya dan jawabannya. Sungguh luar biasa. Dari subhanallah luar biasa. Berarti ada timbul selain dari tadi penghargaan tadi ya, mungkin kan karena mendapatkan gaji dan sejenisnya, juga tumbuh rasa dari internal yaitu penghargaan terhadap diri ya, yaitu motivasi internal ya. Oke, selanjutnya ada beberapa soal. Oke, masuk ke selanjutnya, nanti dilanjut soalnya, yaitu materi hukuman ya. Setelah tadi kita mengetahui 3 motivasi dasar manusia, lalu kita mengetahui yang namanya ada hukuman, yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses ataupun pembuatan hukuman itu sendiri ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Oke Bapak Ibu ya, nanti akan dijelaskan. Selanjutnya adalah konsekuensi, yaitu konsekuensi adalah sebuah hukuman sama ya, namun sudah terencana atau sudah disepakati ya. Bedanya tadi, kalau tadi tidak terencana, kalau sekarang disepakati ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, bahkan juga orang tua ya. Lalu umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah pertama,
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran atau melakukan kesalahan. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Berbeda kalau hukuman bersifat panjang dan kalau misalnya konsekuensi bersifat pendek. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen, ya Bapak Ibu ya. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan yang mereka sendiri. Jadi seorang guru sebagai fasilitator ya yang mengarahkan murid untuk menyelesaikan solusinya. Lalu dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang ingin mereka apa yang mereka inginkan ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, Bapak. Ya, ini adalah efek ataupun tampil dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Dampak pada murid apabila kita memberikan hukuman pada siswa yaitu efeknya itu marah, merasa bersalah, rendah diri ataupun mengasingkan diri. Sedangkan kalau konsekuensi biasanya bersifat netral ya, yaitu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out dan penahanan. Lalu restitusi adalah murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Lalu kalau hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai, karena tiba-tiba misalkan Bapak Noval memecahkan kaca ataupun kaca kelas ya, tapi bentukan hukumannya itu adalah suruh lari 20 putaran lapangan basket. Itu adalah contoh dari bentuk hukuman ya. Lalu kalau misalnya konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal, contohnya adalah aturan sekolah ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi, biasanya memanggil siswa untuk datang ke ruangan tersebut lalu menanyakan asal ataupun pokok permasalahannya, lalu menenangkan siswa tersebut, lalu yang terakhir adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Oke, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh stakeholder sekolah, murid, guru dan yang lainnya, intinya seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Lalu kalau restitusi dibuat oleh murid atau anak itu sendiri, dalam artian anak yang menentukan solusinya seperti apa dan ingin seperti apa, itu restitusi. Next, Bapak Heru. Oke, ini ada contoh dari soal-soal dari tadi, materi-materi tadi. Jika Radit sedang terlambat sekolah, ya, dia disuruh berlari 5 putaran di lapangan basket, merupakan bentuk dari apa? Ya, betul, hukuman. Selanjutnya Pak Heru. Jody terlambat dalam pelajaran olahraga, dia disuruh push up 20 kali, merupakan bentuk dari ya Konsekuensi. Hukuman. apa Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Karena apa? Posisinya sedang belajar olahraga, jadi hukumannya pun bentuknya olahraga, bukan membersihkan WC atau membersihkan masjid. Jadi di luar dari konteks mata pelajarannya itu disebut juga konsekuensi. Lanjut, Pak Heru. Yang ketiga yaitu Arman tidak sengaja menjatuhkan vas bunga, dia diminta untuk mengganti vas bunga tersebut. Bentuk dari apa kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensi. Motivasi. Apa? Kira-kira Ibu Wing kenapa mengatakan konsekuensi?
tidak menjatuhkan. Ya. Sehingga dia diminta untuk mengganti pas bunga. Kalau hukuman itu kamu punya kesalahan dan kamu dihukum. Iya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Oh, Pak Haris, ada jawaban lain, Pak Haris? Ada jawaban lain? Ada. Apa Pak Haris? Tadi kalau Bu Wiwi itu mengatakan bahwasannya itu adalah konsekuensi. Kalau Pak Haris? Iya, karena saya kan pernah bilang, biasanya satu sama setuju jawabannya sama. Jadi hidup, Pak. hidup. Terima kasih. 100 untuk Ibu Wiwi dan Pak Haris. Oke, selanjutnya yaitu adalah materi segitiga restitusi. Sepertinya segitiga restitusi ini berada di posisi terakhir Bapak Ibu. Tapi karena materinya tetap saya, jadi mungkin ada beberapa materi yang sedikit akan saya jabarkan yang mengisi dari ataupun menambahkan dari teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya Pak Heru. Oke, segitiga restitusi itu memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu adalah kita semua akan melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu validate misbehavior, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ya, kita semua memiliki motivasi internal. Next, Bapak Ayo. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Ya, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Oke, next, Bapak Ayo. Oke. Menstabilkan identitas, yaitu adalah bertujuan untuk merubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses atau bahagia karena tidak langsung dipersalahkan oleh gurunya. Contohnya adalah kamu senang, misalkan dia datang terlambat, kamu senang datang terlambat, ya, ataupun hal-hal yang lain. Intinya adalah langsung justifikasi, ya. Sedangkan restitusi itu mengajarkan bahwasannya adalah merubah identitas anak yang tadinya gagal menjadi sukses atau bahagia. Anak yang melanggar peraturan karena bisa sedang mengalami kegagalan, mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya, yang nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Mungkin lalu ada juga anak benturan kritikan dari dia. Lalu maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita gagal dalam merestitusi atau menstabilkan identitas, yang akan muncul adalah sifat murid tersebut merasa gagal. Kalau kita ingin menjadi guru yang reflektif sesuai dengan menstabilkan identitas, ya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan kata-kata atau kalimat-kalimat berikut, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, anakku tercinta, misalnya seperti itu, ya. Terus murid baby ya? Ya, tapi kenyataannya lain, ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita menasihati muridnya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, ya, seperti kayak lagu Anda and the Backbone-nya, ya, bukan. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut lagi, yaitu saya juga pernah melakukan hal tersebut. Ya, bahwasanya kita seorang guru, Bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi tidak cuma mengaku saja. Terusnya kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak, atau Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari solusi untuk permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu, ya.
Dan yang terakhir adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Ya, next. Yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, yaitu bertujuan seorang guru untuk memahami teori kontrol. Nanti mungkin akan dibahas oleh teman saya, ya, untuk mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke secara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Oke, setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori kontrol semua, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin bisa dipakai untuk guru, ya, memvalidasi tindakan yang salah dari seorang murid. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang kedua adalah, kamu pasti punya alasan untuk melakukan atau melakukan pelanggaran. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Oke, kita istirahat dulu, Bapak Ibu, mendengarkan aja. Dilanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya dilanjut Bapak Heru. Oke. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, ya. Mungkin keyakinan kelas ini akan dibahas oleh Ibu Caca. Ya, intinya menanyakan keyakinan kelas, contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai di kelas atau keluarga, nilai-nilai umum apa yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, apa kamu ingin menjadi seorang seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, di sini ada video. Ya, ini contoh kasus Bapak Ibu, yaitu adalah contoh kasusnya itu adalah yang akan di setel video nanti. Contoh kasusnya adalah Pak Rona sedang berjalan meninggalkan kelas karena jam pelajaran sudah berakhir, jam menunjukkan jam istirahat. Sewaktu melewati koridor, terdengar suara pecahan kaca pada kelas 12/1. Ketika Pak Rona mengecek sumber suara, didapati Dimas kelas 12/1 sedang bermain sepak bola. Pak Ronan membantu Dimas untuk membereskan kaca dan mengajak Dimas untuk menyelesaikan permasalahan di ruang guru Toy. Pak Ronan tergerak untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut dan menerapkan segitiga restitusi pada kasus Dimas. Maka dimulai Pak Heru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Jadi Pak, tadi saya tidak sengaja mengambil hari dan tidak sengaja mengambil karena manusia itu sudah tidak ada yang sempurna untuk waktu yang tersebut. Oke, di sini untuk mencari atau bukan mencari siapa yang salah di sini. Pemahaman hal itu untuk misi bersama-sama menyelesaikan permasalahan dan bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang kau pasti punya alasan kamu kenapa memang bukan dari siapa karena sebenarnya keras pada dari anjing karena saya sudah sampaikan dari anjing saya bosan dan memutuskan untuk memulai jelas saya, tapi apa yang kamu lakukan menyebabkan kemudian dari orang lain termasuk dalam sekolah. Selain kita bisa menanyakan kelas apa yang sekolah, apakah kita percaya atau percaya dengan kelas dan nilai dari kelas mana yang itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kita mungkin menanyakan kelas sama sekolah, apakah dengan main bola kita sudah menjadi jujur dan kalau jawab baca. Oke, sekarang gimana kamu bertanggung jawabkan tentang kaca yang pecah di proses ini mengganti tadi di sebelum sekolah
video restitusi tersebut, yaitu adalah saya sendiri ya menerapkan segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas dengan menanyakan yaitu alasan bahwasannya setiap manusia itu tidak ada yang salah, Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna, maaf, tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mencari yang namanya menjelaskan, yaitu adalah saya bertanya kembali yaitu tentang motivasi apa ataupun alasan kenapa anak itu melakukan hal tersebut, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, dan yang terakhir dari video tersebut mencari solusi dari permasalahan atau menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Baik, paling segitu saja dari saya atau presentasi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Caca, yaitu materinya adalah keyakinan kelas. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat corona. Untuk yang terakhir, saya mohon kesediaannya 1 atau 2 menit lah untuk refleksi. Ada Yono. Refleksi tentang kegiatan materi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk refleksi kali ini di pertemuan CGP, apa yang tadi disampaikan tentang budaya positif ini adalah sebagai sudut pandang kita sebagai guru ya, dan itu terjadi di antara kita gitu. Dari mulai pagi sampai sore, dari mulai di luar kelas maupun di dalam kelas, semuanya itu terjadi dalam diri kita sendiri gitu. Kedepan dengan adanya seperti ini, dan juga saya yakin ya, ilmu kita akan bertambah dengan seperti ini. Semoga ke depan kita bisa mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan, terutama tugas kita sebagai guru, bagaimana guru itu membuat pembelajaran yang menyenangkan, dan tugas guru sebagai penghukum maupun pemantau dan sebagainya, kita bisa belajar dari hal seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman CGP yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga untuk ke depan bisa dihormati kita semua. Terima kasih, saya cukupkan. Baik, terima kasih Pak Yono. Boleh aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah, segala kegiatan telah kita lalui. Ya, ini ada tugas beberapa dari CGP. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Ya, hati-hati untuk pulang di jalannya, untuk pulang ke rumahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, sudah tadi Bapak ajarkan mengenai nilai-nilai dari keyakinan kelas. Jadi hari ini adalah kita merumuskan keyakinan kelas untuk khususnya kelas kalian. Ya, nanti akan Bapak bagikan selembar kertas. Ya, nanti bendahara ataupun sekretaris maju ke depan untuk mencatat apa yang ada ataupun dari nilai-nilai yang kalian ambil, lalu kita samakan, kita masukkan ke dalam papan tulis, lalu nanti habis itu kita sahkan dengan ketua kelas dan bapak. Jelas ya? Untuk hari ini silahkan Bapak bagikan ini dulu. 2, 3, 4. Ya, benar? Udah satu. Udah satu kan? Benar nggak? Ya. Udah satu tuh.
Oke, silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk menuliskan nilai yang akan kalian angkat atau kalian ambil untuk ditulis di kertas lembar yang nantinya akan dibacakan oleh teman kalian juga. Oke, silakan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan dicatat keyakinan kelas yang kalian ambil. Oke, kalau sudah silakan yang belakang ambil ke depan temannya yang sudah. Silakan. Bang, diambil temannya dikumpulkan ke depan. Terusnya tadi sekretaris, Bapak Mika sekretaris dan bendahara untuk maju ke depan menuliskan dari keyakinan kelas teman kalian. Silakan dikumpulkan ke bendahara dan sekretaris. Langsung dikumpulkan tangan. Ya, nggak usah kasih nama. Oke, ya. Ayo silakan bendahara sama sekretarisnya maju ke depan untuk menuliskan. Ayo coba. Pak Ayu sama Ica, yuk dituliskan ke depan. Ambil spidol Bapak, dituliskan. Ada yang bacakan dan ada yang menuliskan. Ayo. Yang kelas ya dibaca ini ya. Kalau yang sama nggak usah ditulis lagi. Yang lainnya tenang. Ica yang keras yang bacanya ya. Menjaga kebersihan dan kerapihan. Berusaha yang terbaik.
lagi? Sudah? Oke. Baik, terima kasih. Hadir sama Isa, maka kembali ke waktunya masing-masing. Oke, baik. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat ya, dari selembar kertas yang sudah Bapak bagikan dan diisi oleh kalian. Nanti dari keyakinan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas kalian ya. Tapi sebelum itu Bapak bacakan dulu apa yang kalian barusan tulis di buku, di kertas lembar. Yang pertama adalah menghargai proses belajar ya. Oke, lalu peduli dan empati sesama antar sesama manusia ya, kepada teman, guru ataupun staf sekolah. Oke, lalu jujur dan bertanggung jawab karena kalian masih sekolah, jadi harus jujur terhadap guru, orang tua, dan tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan kerapihan kelas dan sekolah ya. Jadi pagi-pagi itu harus sudah dibersihkan ruangan kelasnya ya, jangan sampai ada sampah, piketnya aktif dan jalan ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah berusaha yang terbaik. Jadi dalam proses belajar itu mengusahakan potensi maksimal dari diri kalian sendiri. Lalu tepat waktu dan disiplin. Oke. Lalu terbuka untuk belajar hal baru. Oke. Mengembangkan kemandirian. Oh, ini kemandirian sama mandiri sama ya. Oke. Lalu menghormati semua orang, bekerja sama, dan yang terakhir adalah menghargai guru dan staf sekolah. Oke, nanti Bapak panggil, Bapak akan buatkan dulu ininya, yaitu di sini adalah Bapak itu guru, yaitu adalah Mandes Javando Dede ya, Bapak tanda tangani dulu. Oke, selanjutnya nanti akan ditandatangani sama ketua kelas kalian. Ayo Dimas, maju ke depan untuk memberikan nama dan tanda tangan di depan. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Dimas sudah tanda tangan di kelas. Nanti mungkin kita akan ada foto ya dengan Dimas. Bapak minta tolong satu orang untuk memfotokan bahwasanya ini keyakinan kelas kita atau kelas kalian ya, yang ditandatangani Bapak dan saudara Dimas. Oke, paling segitu saja dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berkolaborasi atau kolaborasi teman sejawat mengenai segitiga restitusi, yaitu soalnya adalah sewaktu Pak Rifki mengajar di kelas, didapati beberapa hari ini Dita selalu tidur di kelas. Setelah jam pelajaran, Pak Rifki meminta Bu Dita untuk bertemu di jam istirahat. Pak Rifki menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Dita. Oke.
Pak Rifki tujuan kesini mengundang Dita karena Pak Rifki ingin tahu gitu ya dari ceritanya Dita. Tapi sebelumnya apa kabar Dita? Baik Pak. Baik, gimana pelajaran hari ini? Baik juga. Baik juga ya, oke. Nah, Pak Rifki itu mengundang Dita untuk bertanya nih berkaitan dengan kejadian yang ada di kelas. Ya. Boleh dijelaskan menurut Dita seperti apa yang terjadi? Ya Pak, jadi kejadiannya gini, karena ngantuk yang tidak tertahankan, Iya. jadi saya tidak sengaja tidur di kelas. Oke, berarti berkaitan dengan permasalahan tidur di kelas ya. Nah, dari kejadian tersebut Pak Rifki memahami setiap manusia itu tidak sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Mungkin itu menjadi kekurangan kita ketika pembelajaran kita yang jadi tidur di kelas. Nah, di sini Pak Rifki tidak mencari siapa yang salah, tapi Pak Rifki ingin kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Baik ya. Oke. Nah, sebelumnya pastikan kita punya alasan nih kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Boleh dijelaskan? Ya, jadi gini Pak, saya tuh sekarang kan mempunyai pekerjaan sampingan. Iya. Jadi sampingan pekerjaan sampingan saya itu berjualan Shopee Live Pak, Iya. Shopee Live gitu. Nah, karena sering lupa waktu ya Pak ya, sehingga larut malam gitu kan. Jadi saya kurang tidur Pak. Oke. Jadi tidak sengaja ketika jam sekolah atau jam pelajaran saya tidur di kelas. Oke. Berarti kan sudah bagus tuh untuk alasannya pasti kan karena berjualan ya ada kemandirian di situ. Tapi kira-kira nih Pak Rifki pengen nanya hasil pendapatannya berapa dari kerja sampingan tersebut? Gak banyak sih Pak, ya lumayan lah Pak untuk beli alat tulis, untuk sekolah dan belajar sehari-hari. Oke, berarti kan dari situ Dita punya nih ya uang tambahan untuk kegiatan di sekolah ya. Iya. Tapi perlu diingat di sini Dita masih seorang pelajar yang punya tanggung jawab, gitu ya. Oke, nah sekarang berkaitan dengan kejadian tersebut, Bapak ingin bertanya berkaitan dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Menurut Dita dari kejadian tersebut apa yang belum tercapai dari keyakinan kita? Mungkin nilai disiplin Bapak ya. Oke, berarti nilai kedisiplinan itu karena tidur di kelas, jadi belum bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal, gitu ya. Oke, nah berarti di sini Dita belum ya mencerminkan kedisiplinan tersebut, gitu ya. Iya Pak. Oke, nah kita di sini sama-sama mencari solusi, ya. Boleh kita punya kerja sampingan, tapi kita juga harus mengatur waktu. Misalkan Dita berjualan dari jam 6 sampai jam 10 malam itu sudah cukup. Karena kan kita bisa tidur 8 jam untuk waktu dewasa, gitu ya. Jadi nanti ketika sekolah, Dita bisa sekolah dengan segar, bisa sekolah dengan semangat. Oke. Untuk pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ustaz, ini nanti Sudah cukup. Jadi hari ini keyakinan kita belajar berkaitan dengan kedisiplinan waktu. Ya, baik Dita bisa kembali beristirahat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifki dan Dita karena sudah melakukan segitiga restitusi dengan baik. Ya, sudah mencantumkan 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, semua orang pasti berbuat salah. Lalu validasi tindakan yang salah yaitu menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu menanyakan keyakinan kelas mana yang tidak sesuai ataupun belum tercapai dari kegiatan belajar mengajar. Paling segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah
sedang melakukan kolaborasi teman sejawat, yaitu menggunakan segitiga restitusi, di mana soalnya itu adalah setelah jam menunjukkan jam istirahat, Bu Hades berjalan menyusuri selasar kelas menuju ruang guru. Tiba-tiba mendengar suara tangisan dalam kelas. Didapati Sita sedang menangis sendirian di kelas. Bu Hades menghampiri dan menanyakan permasalahan Sita. Didapati Sita menangis dikarenakan dirundung oleh Rifki. Sebab Rifki merundung Sita karena nilai Sita lebih rendah dari Rifki. Akhirnya Bu Hades memanggil Rifki untuk bertemu pada jam istirahat berikutnya. Bu Hades menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah Rifki. Apa kabar Rifki? Baik Bu Hades. Ibu ingin tahu bagaimana sih reka kejadian yang sebenarnya masalah hubungan itu. Ya Ibu, sebelumnya saya mau menjelaskan ya Bu ya, karena saya sering dirundung sama Sita dan kebetulan saya pelajaran ini nilainya bagus. Akhirnya saya sontak Bu, merundung Sita dengan nilai yang lebih rendah daripada saya. Memang kalau berbuat salah itu tidak apa-apa ya, sebab manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Ibu tidak ingin mencari kesalahan, tapi bagaimana ini menjadi solusi dari persoalan ini. Nah, kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal ini. Iya Bu, tadi yang sudah saya jelaskan, karena dulu saya nilainya jelek, Sita lebih bagus. Akhirnya saya coba untuk belajar lebih baik lagi Bu di pelajaran Padidi, dan alhamdulillahnya pelajaran saya itu lebih baik daripada Sita. Itu yang membuat saya beralasan untuk merundung Sita karena nilainya lebih rendah daripada saya. Baik, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kalau dari saya sendiri lebih seperti saya kurang menghormati dari nilainya Sita ya Bu ya. Jadi kamu kurang menghormati sesama orang ya. Nah, sekarang ibu pengen bagaimana keyakinan kelas itu dan sekolah merundung mencerminkan penghormatan semua orang. Nah, dari situ memberikan solusi menyuruh dia untuk meminta maaf kepada Sita supaya kita saling meminta maaf. Baik Ibu, saya juga meminta maaf ke Sitanya langsung. Saya juga minta maaf sama Ibu atas kejadian ini. Sama-sama, Ibu juga senang kalau masalah ini selesai ya. Oke, terima kasih Bu Hades dan Pak Rifki sudah mencontohkan dari segitiga restitusi, di mana di dalam kasus tersebut sudah ada 3 aspek. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana Bu Hades mengatakan bahwasannya manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia pada tempatnya salah, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi. Selanjutnya validasi tindakan, yaitu Bu Hades menanyakan kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas mana yang belum tercapai atau belum terpenuhi dari kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah Bu Hades melakukan yang namanya menentukan solusi ataupun memberikan solusi kepada Rifki dari kasus tersebut. Paling sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Lukman. Baik Pak, makasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke.
Bapak lihat-lihat sekarang ini, Bapak 2 minggu sekitar ini kamu sudah datang pelanggaran. Bapak juga pernah melakukan hal tersebut, ya, karena kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna, nyaman ya. Iya. Mungkin karena beberapa hal seperti ban bocor dan sejenisnya, ya, yang buat kita bisa beruntung. Kau juga pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut, pasti punya alasan. Coba ceritakan ke Bapak apa yang. Jadi gini, saya tuh buka usaha jadi penjoki game Mobile Legends, Pak. Ya, ketika saya menjalankan pekerjaan itu, saya tidak tahu waktu, Pak. Jadi ketika saya lihat jam itu udah kira-kira jam 2 malam lebih atau sampai jam 3. Oke. Pendapatan kamu per hari berapa? Dan untuk apa uangnya? Kalau boleh tahu Bapak ya. Ya, alhamdulillah kira-kiranya mah 40 sampai 100 ribu, Pak, satu hari. Jadi wah, lumayan besar juga ya. Jadi Bapak sebenarnya dengan penghasilan tersebut, Bapak juga tidak akan melarang kamu untuk menjadi ataupun bermain game, apalagi menjoki game tersebut, apalagi uangnya juga lumayan ya. Tapi yang harus kamu ketahui itu adalah kamu itu masih pelajar, yang pertama. Yang kedua itu kamu juga harus datang pagi ya. Sekarang mari kita dari kesalahan kamu ini coba kita telaah ya tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang kita buat. Apakah kamu percaya terhadap keyakinan kelas, dan dari keyakinan tersebut atau keyakinan kelas tersebut, mana poin yang tidak dipenuhi oleh kamu? Iya, Pak. Ini berarti datang tepat waktu sama disiplin, Pak. Oke, baik ya. Berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi apakah dengan datang terlambat itu mencerminkan disiplinan dan tepat waktu? Enggak ya. Oke, baik, mulai dari sekarang Bapak tidak pernah melarang kamu untuk bermain game dan joki game ya. Tapi yang kamu harus ingat itu kamu masih belajar. Jadi pada saat kamu melakukan pekerjaan tersebut, dikasih waktu atau timer kira-kira jam 11 malam atau jam 12 malam sudah berhenti dan istirahat tidur karena kamu masih sekolah. Lalu kamu juga minta kedua orang tua kamu untuk mengingatkan kamu ataupun membangunkan kamu supaya kamu tidak datang terlambat. Iya, Pak. Ya, silakan. Karena takut nanti kesorean ya kalau kita berbicara lama. Kamu silakan boleh pulang dan hati-hati di jalan. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ceritakan apa yang terjadi barusan di kelas. Jadi gini, Pak, tadi saya tidak sengaja bermain bola di kelas dan tidak sengaja menendang bola ke arah jendela, jadi kacanya pecah. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan walaupun tidak memecahkan kaca ya. Karena manusia itu sebenarnya tidak ada yang sempurna. Jadi Bapak maklumi hal tersebut. Baik, Bapak di sini untuk mencari atau bukan mencari siapa yang salah di sini. Bapak memanggil kamu itu untuk di sini bersama-sama menyelesaikan permasalahan dan berpikir bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu buat. Kamu pasti punya alasan kamu kenapa bermain bola di dalam kelas. Iya, Pak. Karena semua teman kelas pada jajan ke kantin,
Karena saya sudah sarapan, jadi saya tidak ke kantin. Saya bosan dan memutuskan untuk bermain bola di kelas. Oke, karena bosan ya. Tapi apa yang kamu lakukan menyebabkan kerugian dari orang lain, termasuk juga untuk sekolah. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas sama keyakinan sekolah kita. Apakah kita percaya, apakah kamu percaya terhadap keyakinan kelas, dan nilai dari keyakinan kelas mana yang belum sesuai dengan apa yang kamu lakukan tadi? Tanggung jawab, Pak. Oke. Berarti kamu ingat tentang keyakinan kelas sama keyakinan sekolah ya? Apakah dengan bermain bola di kelas mencerminkan jujur dan bertanggung jawab? Tidak. Enggak ya? Oke. Sekarang gimana kamu mau mempertanggungjawabkan tentang kaca yang pecah di kelas tersebut? Ya, dengan mengganti kacanya. Oke, baik. Nanti sepulang sekolah segera hubungi orang tua kamu ya untuk menggantikan kaca jendela. Kalau takut nanti bawa bantu bilang kepada orang tua kamu supaya besok kacanya sudah bisa diganti. Lain kali kalau bermain bola di lapangan, silahkan membuat kamu kembali ke kelas. Dan terima kasih. Jangan ingat ya, pulang sekolah hubungi orang tua kamu nanti bisa bicara dengan orang tua kamu. Jelas ya? Silahkan kembali ke kelas. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.